Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Peti dalam channel yang kita bikin. Ya, headline besarnya adalah politik embongan. Sekali lagi, politik embongan membahas politik dalam sisi pengetahuan, bukan politik pragmatis ya. Jadi kita tidak ada dukung ini, dukung itu, karena kita bukan pendukung ya. Khususnya gue adalah voter, bukan supporter. Ya, jadi nggak ada alasan dukung-mendukung ini. Oke. Grafiknya atau roadmap itu peta jalan politiknya sebetulnya sudah sangat jelas dan sudah sangat gamblang lah ya. Kita bisa baca nanti ujungnya mau kemana ini. Ya, jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan kalau si Imin sekarang dipanggil KPK. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena roadmap, peta jalannya sudah jelas. Ya, peta jalannya itu sudah jelas. Dia punya catatan yang terkait dengan uang dalam kardus durian itu ada berapa juga. Gue juga nggak habis pikir. Ketika sulit-sulitnya orang cari duit ini, ada duit di dalam kardus gambar durian atau gimana itu loh. Itu kan belum selesai itu. Itu belum selesai. Jadi kalau gue pakai teori hukum fikih ya, posisi Imin itu posisi subhat. Maka kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Posisi Muhaimin atau Muhaimin Iskandar lekapnya atau Imin ini, itu kalau aku menggunakan pendekatan teori ya hukum fikih itu subhat ya. Kalau subhat itu kan haramnya juga nggak jelas, halalnya juga nggak jelas, remeng-remeng. Perlu dicari kejelasan dulu. Maka itulah nanti itu tugasnya para fuqaha ya untuk menentukan. Di situ nanti ya perlu istihad. Kalau sudah begitu, itu sih kalau dalam teori hukum fikih, ya artinya ada juga penjelasan dari para fuqaha itu sesuatu yang subhat itu nggak bisa dikatakan haram, nggak bisa juga dikatakan halal sebelum ada penelitian ke objek yang dianggap subhat itu, ya nggak bisa dibilang ini haram, nggak bisa halal, nggak bisa. Kalau misalkan babi itu sudah jelas karena dia bukan istihadi tapi qot'i ya. Kalau rokok, nah itu istihadi. Makanya yang menghalalkan rokok ya sudah kamu ngerokok aja, nggak usah rame cangkemmu. Yang mengharamkan rokok ya sudah kamu nggak usah ngerokok tapi cangkemmu nggak usah rame. Gitu aja. Ya, karena dia nanti konteksnya itu istihadi bukan qot'i. Kalau babi itu tidak ada perdebatan di dalamnya karena dia sudah menjadi qot'i. Bukan istihadi lagi. Itu kalau dalam teori hukum fikih begitu. Nah, sementara kalau ini coba kita resap ke dalam hukum kehidupan sosial, khususnya tata kelola negara. Kondisi Imin itu kondisi subhat. Ya. Dan dalam teori hukum fikih itu kita itu selalu dipesankan untuk menghindari hal-hal yang subhat. Karena yang jelas halal juga sudah ada, yang jelas haram juga sudah ada. Ngapain lu makan yang subhat? Orang yang jelas halal aja ada, jelas haram sudah ada kok. Ya. Tapi bukan berarti selesai sampai di situ. Kan gue bilang tadi, nanti terserah para fuqaha lah beristihad itu halal atau haram gitu ya. Nah, Surya Paloh ya memilih Imin sebagai calon jagoannya si Anies. Itu apakah dia telah memperhitungkan itu semua? Kalau sudah dikalkulasi secara politik ya monggo-monggo saja. Cuman kalau kita rujuk teori hukum fikih ya, yang jelas saja banyak ada kok, ngapain yang nggak jelas dikonsumsi kan begitu ya. Itu tanggapanku terhadap Imin. Tapi aku akan berfokus di kajian kita kali ini ya. Kita coba kaji yang peta jalannya itu sudah di depan mata. Adalah KPK. Ya. KPK itu kan produk
apa namanya, produk era apa namanya sekarang ini ya, setelah pasca Orde Baru itu ya, itu dulu nggak ada ya. Itu adanya setelah, dan itu kan ad hoc sebetulnya. Dia jangan kamu anggap dia itu terus aja seperti lembaga apa namanya, DPR itu terus itu, Bung. Kalau ini ad hoc, artinya ketika dia sudah tidak diperlukan ya dia harus dibubarkan. KPK itu ya. Produk reformasi, ya, produk reformasi. Itu kan produk reformasi ya untuk mengatasi bagaimana korupsi itu bisa diminimalisasi. Kalau dihilangkan ya sepertinya jauh panggang dari api, jauh api dari panggang, ikannya nggak mateng-mateng dipanggang. Ya, nggak usah menghapus lah, meminimalisasi saja korupsi itu. Maka dibikinlah sebuah lembaga ad hoc yang namanya KPK. Ya, jadi KPK itu tidak forever, dia ad hoc sementara. Misalkan sekarang mau dibubarkan, bisa dibubarkan. Ya. Sebetulnya sih kalau lembaga-lembaga hukum semua sudah bergerak on the track, nggak perlu karena sudah ada kepolisian kan. Nanti tinggal bawa ke pengadilan ya, bagaimana di situ. Tapi kan ternyata masih belum cukup. Bikinlah KPK. Yang jadi masalah, KPK itu seharusnya kembali ke ina a'malu biniat. Untuk apa? Dengan niat apa dia dibentuk? Dia dibentuk, dia didirikan dengan niat supaya di negara kita itu tidak ada lagi, atau seperti yang aku bilang tadi, kalau dihapuskan sepertinya kok, karena ini penyakit sudah mendarah daging ya. Ya. Sama seperti aku bilang, sejak zaman Mataram itu perang sama Belanda, tentaranya dikirim ke Batavia saat itu ya, untuk menghadapi Belanda. Itu bukan tanpa pembekalan. Itu dibekali oleh Raja Mataram. Cuman kan bekal itu dikorup. Sehingga pasukan-pasukan Mataram kalah karena dana untuk pembekalan itu dikorup. Akhirnya kalah dan mereka nggak bisa pulang ke Mataram. Akhirnya menetap di Jakarta, maka adalah sebuah kawasan yang kemudian lidah Betawi menyebutnya Matraman. Itu dari Mataram. Karena di sana akhirnya mereka membentuk komunitas tentara-tentara Mataram yang kalah perang terhadap Belanda karena dana perangnya itu katakanlah gitu ya, dikorup ya. Mereka nggak bisa balik ke Jawa Tengah gitu loh. Maka disebutlah sekarang Matraman kan begitu. Artinya apa? Stressing point gue, korupsi itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi kalau misalkan dihapus 0 itu sepertinya kok ya berat. Jangan dihapus, ditekan seminimal mungkin pun akhirnya seperti ini sekarang. Nah, masalahnya kalau kita paham di situ, KPK itu harusnya kembali ke ina a'malu biniat. Bahwa semua amalan itu tergantung niatnya. Niatnya bapak-bapak kita dulu, pasca Orde Baru, kemudian masuk ke Orde Reformasi. Itu kan untuk mengatasi supaya korupsi, koruptor, maling-maling, bajingan-bajingan itu tidak merajalela di negara tercinta kita. Itu sebetulnya. Nah, sekarang masalahnya, bisa nggak ya KPK itu digunakan kepanjangan tangan dalam perspektif politik? Bagaimana tuh? Masih ada waktu. Wah, 5 menit lagi ya. Karena itu mau berangkat sekolah. Gini ya, gua jelasin gini aja ya. Ini kalau ada KPK denger, tolong dong jawab gue. Lu jangan diem aja. Gue mau tanya, selama ini lu kemana? Kok diem aja? Peristiwa kardus durian itu sudah kalau nggak salah 11 tahun yang lalu. Kenapa dari dulu-dulu nggak diproses? Kenapa ketika Imin dipilih menjadi cawapres baru lu proses? Itu pertanyaan gue sebagai rakyat, itu kenapa? Tapi ingat, gue bukan bela-bela Imin di sini. Cuman gue bertanya, kenapa ada waktu 11 tahun kira-kira itu diam, tiarap. Tapi ketika Imin dipilih oleh Paloh menjadi cawapresnya si Anies, baru lu ungkap sekarang. 11 tahun ini lu kemana? Makanya kan gue kalau ketemu pemimpin-pemimpin, entah itu DPR, entah itu apalah, pejabat negara, ini negara hukum, lu ngomong orang. Sudahlah, nggak usah banyak omong negara hukum. Hukum kok ditegakkan.
Kalau dulu sudah dijelaskan posisi Muhaimin, kan kita sudah clear. Kenapa itu dibiarkan 11 tahun, kurang lebih 11 tahun, nah, coba nanti dihitung kalau gue salah. Atau berapa lama itu. Kan itu kasus lama. Pertanyaan gue, kalau si Imin tidak dipilih sebagai cawapres, atau dia menjadi cawapres dari capres yang lain, apakah ini akan diungkap oleh KPK? Gue mau tanya. Jadi kalau di sini kita bisa membaca KPK menjadi kepentingan politik. Tidak seperti Ina Malu biniatnya. Bahwa dia tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik siapapun. Yang gue heran, 11 tahun tuh kemana? Sehingga tersandra si Muhaimin dalam posisi subhat. Lagi-lagi gue ingatkan, kita tidak bisa mengatakan Muhaimin itu bersih. Kita juga tidak bisa mengatakan Muhaimin itu kotor. Nggak bisa, jadinya seperti ini. Jadi kan kami sebagai rakyat juga menjadi bingung, kenapa 11 tahun itu kok dibiarkan saja. Gitu. Makanya kembalilah KPK ke ina maklum biniatnya. Jangan mau hidup di bawah otoritas kekuatan politik manapun. Politiknya adalah politik kebangsaan, bukan politik kepartean. Kita ingin bangsa kita itu bebas dari korupsi. Gitu. Ya, jadi akhirnya yang kami inginkan itu sebetulnya tegakkanlah hukum itu sebagaimana mestinya dia harus ditegakkan. Jangan gembar-gembor ini negara hukum, negara hukum, negara hukum. Dia hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Ya. Kan kami rakyat yang mestinya bertanya toh, 11 tahun ini kemana saja? Kasihan si Imin, dia tersandra. Gitu loh. Sekali lagi, gue menyatakan apa adanya. Ketika gue ngomong begini bukan berarti gue bela-bela Imin, enggak. Ya, ketika gue ngomong Imin tertolak oleh NU, gue juga bukan mendiskreditkan Imin, enggak ada. Gue enggak ada kepentingannya mau dia jadi wapres mau enggak, bukan apa-apa gue, terserah aja. Gue sebagai rakyat hanya ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang itu benar-benar bersih. Itu aja. Ya, kita nggak minta macam-macam yang bersih. Tapi kalau sudah begini caranya kan jadi kacau, nggak jelas gitu ya. Maka menjadi pertanyaan kita, ya sebetulnya KPK itu ngerti nggak sih ina malum biniatnya untuk apa dia dibikin, dan dia itu ad hoc. Jadi sebetulnya kalau ada sebuah usulan yang sudah dibubarkan aja, ya bisa dia bubar. Karena apa? Dia sudah melenceng dari niatnya yang untuk memberantas korupsi terus menjadi kepanjang tanganan politik. Nanti ada orang mau nyalon apa? DPR, mau nyalon apa? Wali kota, mau nyalon apa? Bupati, mau nyalon apa? Gubernur. Dia punya kasus tapi dibiarkan. Ketika mau nyalon baru dimainkan itu oleh lawan politiknya. Sama seperti ini. Sementara rakyat ini bingung. Posisi Muhaimin itu bersih atau kotor. Karena kami ingin yang bersih. Gitu loh. Nah, tapi ini kan permainan. Makanya kita tenang-tenang saja. Jangan sampai persahabatan di antara kita itu, silaturahmi di antara kita itu putus hanya karena politik-politik seperti ini sandiwara politik, biarin aja mereka bersandiwara, kita jadi penonton gitu loh. Jangan sampai karena beda pilihan, beda dukungan, silaturahmi persaudaraan di antara kita, entah teman sekantor, teman ngaji, teman sekampung, teman se-RT, teman se-RW, jadi putus. Jangan, nggak ada apa-apanya, itu biar urusan mereka, kita nonton aja. Pada waktunya nanti kita pilih mana yang paling bersih di antara yang kotor-kotor itu, gitu aja. Ya, untuk apa kita dukung-dukung? Kita poter aja, jangan jadi supporter. Ya, kita poter aja, kita pilih yang bersih. Di antara yang tidak bersih itu, mana yang tidak bersihnya paling sedikit, itu yang kita pilih. Karena kalau kita mengharapkan dari calon-calon yang ada itu yang benar-benar bersih, sulit bos. Faktanya seperti itu, masing-masing punya masalah. Ya, masing-masing punya masalah. Ya, nah nanti terserah kalian. Kalian mau pilih yang mana terserah. Gue nggak pernah, lu pilih ini, pilih itu, nggak ada urusan sama gue. Ya. Atau lu berkata, ini sama saja, ini nggak ada yang bersih. Ya terserah lu, kebijakan lu gimana. Gue tidak akan giring ke sana ke sini, nggak ada perlunya gue. Gue perlunya atas nama rakyat, gue sebagai rakyat, ya. Gue ingin, tentunya ini keinginan kita bersama, hadirkan kepada kami, ya, yang bersih itu ya bersih, yang kotor itu kotor, gitu loh. Ya, karena nanti
keputusan dari KPK itu juga kita nggak tahu sebetulnya ada apa KPK ini. Nanti kalau misalkan dinyatakan KPK Muhaimin bersih, ya kita menerima sebagai dia bersih. Padahal apakah benar-benar bersih juga? Ya belum tentu juga, karena sudah banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Maka dari itu aku inginkan kembalilah ke niat, inna a'malu niatnya apa? KPK itu untuk memberantas korupsi di negeri Indonesia kita ini, negeri tercinta ini. Jangan mau digunakan untuk kekuatan politik, sehingga dia digunakan untuk menghantam politik dari lawan politik. Ya, itu mampir ngombe kali ini ya. Sekarang kita sorry, gue salah lagi ngomong. Bukan mampir ngombe, tapi diskusi kita lewat politik embongan ya. Politik embongan pagi ini ya. Kita tunggu, karena gue dengar sih si Muhaimin nggak bisa hadir karena dia ada acara di tempat lain di Kalimantan mana gitu, dia minta waktu diundur. Ya sudah, sandiwaranya kita tunggu, the end-nya ini akan kemana gitu. Oke, semoga negeri kita mendapatkan pemimpin yang itu baik lah ya. Jadi yang nggak baik biar dibenamkan sama Gusti Allah Agung yang bikin rusak negeri ini. Tapi yang bikin baik negeri ini diangkat oleh Gusti Allah Agung. Karena kita kita seperti gue orang daerah ya, apa yang terjadi di Jakarta gue tahunya hanya sebatas berita doang. Jadi kadang-kadang juga ini bisa dipercaya nggak sih ini orang? Oh ini bisa dipercaya, oh nanti jangan-jangan begini. Jadi begitu, karena kami orang-orang daerah sebatas berita saja. Gitu. Oke ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.